Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di debat hari ini. Kembali lagi bersama saya Amalia Fauzia dalam acara podcast Debat Dua Sisi. Topik yang akan kita bahas adalah apakah seluruh konten di media sosial termasuk produk jurnalistik? Saya sebagai moderator akan memandu debat antara pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral. Mari kita mulai dengan perkenalan dari masing-masing pihak debat kita. Pihak afirmasi menyatakan bahwa seluruh konten di media sosial termasuk produk jurnalistik. Kepada pihak afirmasi disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, saya Rifki Apriyaji sebagai pihak afirmasi. Terima kasih kepada pihak afirmasi yang telah berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Selanjutnya, ada pihak oposisi. Pihak oposisi menyatakan bahwa tidak seluruh konten di media sosial termasuk produk jurnalistik. Kepada pihak oposisi disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, selamat siang. Saya Hana Nur Hasanah. Di sini saya sebagai pihak oposisi. Terima kasih kepada pihak oposisi yang telah berkenan untuk memperkenalkan diri. Kita beralih kepada pihak netral. Pihak netral berperan sebagai pengamat dan pemberi analisis objektif. Kepada pihak netral disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, saya Vera sebagai pihak netral dalam debat ini. Saya akan memberikan analisis objektif terhadap argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Terima kasih kepada pihak netral yang telah berkenan untuk memperkenalkan diri. Kita beralih pada sesi pertama. Mari kita mulai dengan pernyataan pembukaan dari masing-masing pihak. Pihak afirmasi akan berbicara terlebih dahulu. Saudara Rifki disilakan untuk memulai. Dalam dunia jurnalistik, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya peran media adalah untuk entertain, menyiarkan dan menyampaikan informasi. Selain daripada itu, produk jurnalistik harus aktual serta berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Semua konten di media sosial saya rasa memenuhi kedua syarat tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai produk jurnalistik. Terima kasih kepada pihak afirmasi untuk pernyataan pembukaan yang kuat. Sekarang giliran pihak oposisi untuk memberikan pandangan terhadap mosi yang telah disampaikan. Saudara Hana disilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Anda terkait semua konten dikatakan produk jurnalistik dengan alasan adanya informasi yang disampaikan, saya tentu kurang setuju karena tentunya harus tetap melihat rambu-rambu, diantaranya informasinya jelas, mengandung 5W1H dan tunduk pada kode etik. Terima kasih kepada tim oposisi untuk pandangan yang jelas. Sekarang mari kita dengarkan pandangan dari pihak netral. Pihak netral disilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Saya sebagai pihak netral berpandangan bahwa media sosial memang memiliki beberapa kesamaan dengan produk jurnalistik, seperti mengandung unsur informasi dan memiliki nilai berita yang dapat terpercaya. Konten media sosial juga dapat memberikan konten entertain, sebagaimana salah satu produk jurnalistik. Namun, saya juga harus mengakui bahwa tidak semua konten media sosial memiliki kualitas yang baik. Salah satunya tidak memiliki struktur berita. Terima kasih kepada pihak netral yang telah memberikan pandangan secara objektif dan mendasar. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti, tiap pagi susu Fresh and Fried. Selanjutnya, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi kedua. Saya akan memberikan pertanyaan dari pernyataan yang telah dikemukakan oleh ketiga pihak, baik pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan kalian mengenai konten-konten non-formal di media sosial yang mengandung informasi? Apakah termasuk ke dalam produk jurnalistik seperti konten vlog, video tutorial, live streaming, podcast, dan lain sebagainya? Kepada pihak afirmasi disilakan untuk menjawab pertanyaannya. Kalau dilihat dari fungsi media,
semua bentuk konten yang Anda sebutkan itu termasuk produk jurnalistik. Karena menurut saya produk jurnalistik tidak hanya terpaku pada satu bentuk konten saja berupa berita. Namun bentuk lain seperti yang Anda sebutkan juga termasuk produk jurnalistik. Sebagai contoh, konten video tutorial memuat fungsi informasi, edukasi, dan entertain. Hal ini cukup untuk menguatkan argumen saya sebelumnya. Dari contoh yang Rifki kemukakan mengenai video tutorial, menurut saya tidak termasuk dalam kategori produk jurnalistik karena fokusnya pada pembelajaran dan panduan praktis, bukan pada penyampaian berita atau informasi aktual yang memenuhi standar jurnalistik. Produk jurnalistik memang benar ya, tidak hanya berupa konten berita saja. Produk jurnalistik terdiri dari 3 jenis, yaitu straight news, opini, dan future. Konten-konten di media sosial itu khususnya berupa video dapat disebut sebagai produk jurnalistik jika memenuhi kriteria dari jurnalistik itu sendiri, seperti berdasar pada fakta-fakta yang kredibel agar dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mendengar dari pihak afirmasi, pihak oposisi, pihak netral terkait dengan pernyataan yang telah dikemukakan, saya akan menanggapi pernyataan dari pihak oposisi. Ini menarik untuk kita bahas pada siang hari ini. Jadi, menurut Anda, bentuk seperti apa yang dikatakan produk jurnalistik yang memenuhi standar dan kriteria yang ada? Tadi saya hanya menanggapi contoh yang diberikan Rifki. Pandangan saya adalah bahwa konten-konten non-formal di media sosial seperti vlog, video tutorial, live streaming, dan podcast tidak secara langsung dapat dianggap sebagai produk jurnalistik karena seringkali merupakan ekspresi pribadi dari pembuatnya dan mungkin cenderung subjektif atau tidak berimbang dalam penyajian informasi. Ini berbeda dengan jurnalistik yang berusaha untuk memberikan perspektif yang berimbang dan berdasarkan fakta. Tentunya ada karakteristik yang penting pada produk jurnalistik, yaitu fakta yang akurat, berimbang, dan fair, ketelitian dalam penyajian, kepentingan publik, dan memenuhi kode etik yang telah ditetapkan. Jika seperti yang Saudara Hana katakan, itu maknanya Anda mempersempit definisi mengenai produk jurnalistik. Sekarang bolehkah saya bertanya kepada Anda, apa bedanya media massa dengan media sosial? Itu jelas berbeda. Media massa dan media sosial memiliki perbedaan yang signifikan mengenai cara penyediaan dan mendorong informasi kepada masyarakat. Media massa termasuk berbagai alat seperti koran, majalah, radio, televisi, dan media online seperti portal berita atau situs web yang dikelola oleh lembaga pers, dan proses peliputan, pengumpulan data, fakta, serta verifikasi data baru sebelum informasi disebarkan. Sedangkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp merupakan platform interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, mengedit, dan mengimbau informasi secara langsung dengan sumber yang tidak terbatas. Media sosial memiliki karakteristik yang privat di mana tanggung jawabnya adalah individu atau lembaga pengguna atau pemilik akun. Jadi intinya jelas berbeda. Media massa dikelola oleh lembaga pers berbadan hukum, sementara media sosial dikelola oleh individu atau lembaga pengguna atau pemilik akun. Saya menangkap inti dari apa yang telah dipaparkan oleh Saudara Hana sebelumnya, bahwasannya media massa dan media sosial berbeda. Media massa memainkan peran sebagai produk kegiatan kejurnalistikan karena sebelum tahap publikasi, sebuah informasi harus melalui proses penyuntingan, melewati aturan-aturan konvensional, serta ada kaidah-kaidah dalam penulisannya yang harus termuat dalam informasi tersebut sebelum dipublikasi. Sedangkan media sosial itu bebas orang untuk mengupload atau mempublikasikan suatu informasi tanpa melalui proses penyuntingan dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, berarti Anda setuju jika media massa adalah suatu wadah informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta terbebas dari hoaks dan berita bohong? Meskipun media massa memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, tidak ada jaminan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah akurat dan terpercaya. Faktanya, dalam beberapa kasus media massa telah menyebarkan hoaks dan berita bohong yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap informasi yang diterima dari media massa dan untuk mencari sumber informasi yang diverifikasi secara independen.
Tentu ada beberapa alasan mengapa media massa memiliki lembaga pers dan mengikuti kode etik tertentu dapat terlibat dalam penyebaran berita hoaks. Di antaranya, tekanan waktu. Ada tekanan untuk mempublikasikan berita dengan cepat tanpa memverifikasi sepenuhnya kebenarannya. Kemudian, beberapa media juga mungkin mengutamakan keuntungan finansial daripada integritas jurnalisme. Mereka mungkin lebih cenderung mempublikasikan berita atau kontroversial untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian juga media massa dapat memiliki kecenderungan untuk memihak pada sudut pandang atau agenda tertentu. Adanya ketidaktelitian dalam verifikasi dan juga bisa jadi kesalahan manusia. Karena seperti dalam setiap profesi, kesalahan manusia dapat terjadi di dalam redaksi media massa. Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran berita hoaks meskipun upaya yang dilakukannya untuk mencegahnya. Jadi, meskipun ada lembaga pers dan kode etik yang mengatur perilaku media massa, tetap saja diperlukan kesadaran dan kritisme dari masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang diterima adalah akurat dan dapat dipercaya. Setelah mendengar beberapa pertanyaan dari pihak afirmasi dan pihak oposisi terkait dengan produk jurnalistik yang memenuhi standar dan kriteria, mari kita dengarkan pernyataan dari pihak netral terkait hal tersebut. Kepada pihak netral, disilakan. Saya setuju bahwa ada beberapa konten nonformal di media sosial yang memang mengandung informasi, yang berarti menjadi salah satu ciri produk jurnalistik. Misalnya, konten vlog yang melaporkan kondisi terkini di suatu daerah, konten podcast yang membahas isu-isu penting, atau konten live streaming yang menampilkan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Namun, perlu diketahui juga, konsep produk jurnalistik tidak sebatas menyampaikan informasi. Terdapat poin-poin lain yang telah disebutkan oleh Saudara Hana. Maka dari itu, saya berpandangan bahwa konten-konten di media sosial dapat disebut produk jurnalistik jika telah memenuhi syarat dan ketentuan serta proses jurnalistik itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral yang telah menjawab serta menanggapi beberapa pertanyaan. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan mosi debat hari ini, yaitu apakah seluruh konten di media sosial termasuk produk jurnalistik? Perlu kita ketahui bahwa media sosial bukan termasuk produk jurnalistik dan di antara keduanya ada banyak perbedaan. Di media sosial tidak ada aturan atau kaidah dalam penulisannya atau bersifat bebas, sedangkan media yang merupakan produk jurnalistik justru sebaliknya. Seorang wartawan dalam menulis berita harus memenuhi kriteria 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how, dan itu tidak ditemui di media sosial secara umum. Usai sudah acara debat pada podcast Debat Dua Sisi, saya sebagai moderator akan menutup acara debat ini dengan sedikit closing statement. Yang bias tidak akan pernah terlihat jelas, namun yang terlihat jelas sudah pasti tidak akan bias. Segala sesuatu tentang kebenaran akan selalu menang, walaupun kemenangannya terkadang tertunda, dan yang salah akan terus memaksa dirinya untuk selalu menang. Saya Amalia Faujia, beserta seluruh tim yang bertugas pada debat kali ini, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.